Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Ngopeni Iman gitu ya, di hari Rabu. Ada yang Rabunya PD, ada yang untuk Sensura Morum, tapi kalau kosong mungkin selalu diisi dengan Ngopeni Iman. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh memelihara iman kami bersama-sama. Ngopi, acara atau kegiatan renungan yang kami boleh dengarkan, kami boleh terima, kami boleh rasakan sebagai cara Tuhan untuk terus menyapa setiap kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk kita sekalian gitu ya, satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, itulah bacaan kita pada hari ini. Ayat ini merupakan ayat yang sangat kita sukai karena kita diajak untuk bersukacita, karena kita diajak untuk bergembira gitu ya. Salah satu bagian dari tema gereja kita gitu ya, yakni gereja yang partisipatif, bersahabat dan gembira. Gembira, bersukacita. Tetapi saya ingin mengajak kita bukan untuk memfokuskan renungan pada hari ini tentang sukacita, akan tetapi tentang pengulangannya. Ya. Sekali lagi kan saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada sesuatu yang diulang dalam satu ayat. Ada sebuah hal yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus. Seakan-akan hal ini menjadi hal yang sulit, seakan-akan hal ini menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan, sulit diaplikasikan, sampai harus diulang-ulang. Karena mungkin pada saat itu orang-orang sedang merasakan ketakutan atau kecemasan, atau mungkin hati yang murung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pernah bertanya pada ibu saya, Bu, kok bisa sabar sih menghadapi kami ini, anaknya, kan saya 3 bersaudara gitu ya. Kok sabar terhadap kami? Gimana caranya kok tetap sabar padahal kami tergolong mungkin anak yang bandel begitu? Ibu saya mengatakan, setiap anak itu cara memberitahunya beda-beda, cara untuk menasihatinya beda-beda. Ada yang perlu sekali langsung tahu, ada yang harus 2 kali, ada yang mungkin 3 kali, atau mungkin harus berkali-kali. Karena memang setiap orang penerimaannya berbeda-beda. Mungkin saat itu saya sulit untuk menerima, toh nyatanya keluar dari mulut yang sama. Tapi ternyata apa yang dituliskan Rasul Paulus mungkin juga mengiyakan apa yang dikatakan oleh ibu saya. Bahwa bisa jadi orang, kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dinasehati 1 kali cukup. Tetapi juga mungkin 2 kali, atau mungkin 3 kali, atau mungkin harus berulang-ulang kali. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang senantiasa terus berulang-ulang. Saat ini seakan-akan ketika berbicara tentang satu hal ya Pak, yang diulang-ulang terus. Iya, COVID-19. Diulang-ulang terus. Nyetel radio Suara Surabaya, ya itu beritanya. Nyetel radio yang lain, oh ada musiknya 1 kali, beritanya juga sama. Ada yang mungkin sudah bosan dengan hal ini Bapak Ibu. Ada yang mungkin sudah jengah atau muak. Covid maneh, apa sih mas? Covid terus. Bapak Ibu, sudahkah kita mendengar kabar bahwa salah satu rumah sakit di Surabaya seakan-akan sudah mengibarkan bendera putih? Seakan-akan ada sebuah rasa ingin, wah ini memang sulit sekali. Dan kalau kita melihat berita, kita membaca di media massa, kita melihat di televisi, nampaknya keadaan tidak makin membaik. Untuk itulah mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa mengulang kembali. Kita baleni maneh apa yang harus kita dengarkan mungkin setahun lebih yang lalu, berbulan-bulan yang lalu pun saat ini. Mari toh kita jaga
kita setia menjaga diri kita, menjaga saudara-saudara kita, keluarga kita. Kalau dulu istilahnya ada social distancing, kemudian ada physical distancing, kemudian ada kabar bahwa virus ini bermutasi dengan sedemikian cepat, cara penularannya pun juga semakin cepat. Saya tidak ingin membincang virus ini bagaimana, akan tetapi lebih baik kita melihat ke dalam diri kita bagaimana kesadaran diri kita untuk melindungi satu dan yang lain. Kita menggunakan masker dengan tertib, bahkan sekarang maskernya double gitu ya. Masker yang biasa itu, yang tipis itu kemudian didobel masker kain kalau bisa gitu ya. Dan rajin-rajin cuci tangan. Kalau dari luar rumah yang mungkin kita bertemu orang banyak misalkan, atau berpapasan dengan orang banyak, kita pulang langsung mandi. Hal-hal yang sebenarnya sangat sepele, tapi harus diulang lagi. Mari kita tidak lengah Bapak Ibu, mari kita tidak lengah. Saya mengajak kita mengingat nama-nama yang berjuang sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan. Paling tidak dalam persekutuan kita sendiri, di keluarga kita sendiri, kita mengingat ada Budian, kita mengingat ada Pak Yonas, kita mengingat ada Pak Im, kita mengingat ada Kak Belinda juga. Ataupun nama-nama yang lain yang harus bersinggungan dengan itu. Bapak Ibu, kalau ikuti statusnya itu berat loh, saya harus akui itu berat. Kita ketemu orang yang agak rame saja, kita deg-degan, ya kan? Apalagi mereka yang harus bersinggungan langsung. Untuk itu saya mengajak kita mendoakan mereka, kita mengingat mereka, kita kasih terhadap mereka dengan cara benar-benar sadar. Saya katakan ini jujur dari dalam hati, ayo kita benar-benar lebih sadar lagi. Kita lebih perketat lagi, jangan lengah. Supaya apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Jangan berkata bahwa garda terdepan untuk menghadapi corona adalah tenaga medis. Pahlawan sekarang adalah tenaga medis. Tidak. Garda terdepan untuk memerangi corona adalah diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita garda terdepan. Kalau kita mau ngomong pahlawan, kita adalah para pahlawan itu. Kalau kita bisa benar-benar menjaga diri, kita menggunakan protokol kesehatan, kalaupun harus menghadiri acara, kita pun tetap tertib. Jangan sampai segala sesuatu terjadi dan akhirnya timbul penyesalan di hari akhir. Marilah kita mengingat perjuangan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita dalam tenaga medis, tenaga kesehatan. Biarlah mereka boleh ikut merasakan perjuangan kita juga dengan cara kita menahan diri. Kiranya Tuhan yang memberkati kita di tengah situasi yang tidak mudah ini. Sekali lagi dikatakan, jangan lengah, terus jaga diri, jaga keluarga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan kembali berulang-ulang lagi. Tuhan, jangan sampai kami bosan, jangan sampai kami jenuh ya Tuhan. Biarkanlah kami setia untuk boleh ikut berpartisipasi di dalam kegiatan semuanya untuk memerangi COVID ini, untuk memutus persebarannya. Ajar kami ya Tuhan hidup sehat, ajar kami ya Tuhan pola hidup yang sehat. Biarkanlah kami boleh juga mengingat saudara-saudara kami, rekan kami, Budian, Pak Yonas, Pak Im, Kak Belinda, ataupun orang-orang lain yang mungkin juga berjuang di dalam hal yang sama. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Ngopeni Iman kali ini kami kembali diingatkan untuk menjaga diri kami. Kami percaya di segala situasi pun yang penuh misteri, Tuhan berkarya untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Ngopeni Iman kita, sampai jumpa di Ngopeni Iman selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga pola hidup sehat. Tuhan memberkati, sampai jumpa.